Tuh. Nah, Nah, ini perlu nge-record. oke, silakan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Logan ingin mempresentasikan terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator melalui OJK nomor 27 tahun 2024. Kasusnya, yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap investor mata uang. Kasusnya adalah perlindungan hukum terhadap investor mata uang digital atau kripto di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah menciptakan kerangka hukum dan kebijakan ekonomi, yaitu Peraturan Bapeti nomor 9 tahun 2024 adalah bagian dari kerangka hukum yang lebih luas yang mengatur pergerakan aset kripto di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah mengatur struktur dan mekanisme pasar. Peraturan ini secara spesifik mengatur kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan aset kripto seperti perdagangan fisit aset kripto, yakni PFAK. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Logan. Ah, baik, untuk selanjutnya pada poin 3, yaitu menerbitkan izin dan lisensi melalui Perba nomor 9 tahun 2024, yang dimana menegaskan bahwa persyaratan bagi PFAK untuk mendapatkan izin dari Bapepti. Peran regulator di sini adalah untuk menyaring, memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi standar kompetensi saja yang bisa melakukan dan diizinkan beroperasi. Untuk selanjutnya pada poin 4 yaitu melakukan pengawasan dan pemantauan atau oversight dan monitoring. Peraturan ini mewajibkan PFAK untuk menyiapkan laporan transaksi, laporan keuangan, dan laporan lain yang membutuhkan Bapepti secara berkala. Peran Bapepti sebagai regulator di sini adalah mematuhkan terhadap peraturan serta mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Haris. Baik, untuk yang nomor 5 yaitu melindungi konsumen dan masyarakat yang dimana diatur di Perba nomor 9 tahun 2024, di mana bertujuan melindungi pelanggan aset kripto yang dimana termasuk persyaratan keamanan dana dan aset kripto pelanggan. Semisalnya ada penyimpanan di rekening terpisah pada lembaga clearing yang berjangka. Nah, kewajiban edukasi risiko kepada pelanggan serta memastikan verifikasi data pelanggan atau dalam kurung Know Your Customer yang disingkat KYC yang ketat. Nah, tujuan utamanya ialah mencegah kerugian bagi investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar. Boleh di next? Lalu nomor 6 yaitu mencegah kejahatan ekonomi dan pencucian uang. Nah, peraturan ini secara tegas mewajibkan seluruh pelaku usaha aset kripto untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang disingkat APU PBT sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah peran vital bagi pemerintah sebagai regulator untuk mencegah penggunaan aset kripto sebagai sarana untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Yang ketujuh, yaitu menetapkan kriteria aset yang diperdagangkan. Meskipun daftar aset kripto yang diperdagangkan diatur dalam peraturan Bapeti yang berbeda, misalnya Perba nomor 11 tahun 2022 dan perubahannya. Perba nomor 9 tahun 2024 mendukung prinsip bahwa Bapeti memiliki kewenangan untuk menentukan aset kripto apa saja yang boleh diperdagangkan di pasar fisik. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar, telah digunakan secara luas dan tidak termasuk dalam kategori ilegal, yang bertujuan untuk melindungi investor dari aset yang tidak jelas atau beresiko tinggi. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun Perba nomor 9 tahun 2024 tidak secara rinci mengatur mekanisme yang penyelesaian sengketa di luar Bapeti, keberadaan kerangka regulasi ini secara implisit menyediakan landasan bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara FPAK dan pelanggan. Investor dapat melaporkan pelanggaran kepada Bapeti yang kemudian dapat mengambil tindakan administratif atau merekomendasikan jalur hukum lebih lanjut, sehingga menjamin adanya keadilan dalam aktivitas ekonomi di pasar kripto. Baik, yang selanjutnya ini peran pemerintah sebagai regulator melalui UU yang kedua yang kami cantumkan yaitu UU
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Yang pertama adalah menciptakan kerangka hukum dan kebijakan ekonomi yang komprehensif. OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan menetapkan POJK ini untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Lalu yang kedua adalah mengatur struktur dan mekanisme pasar keuangan digital, yakni POJK ini secara rinci mengatur lembaga-lembaga yang terlibat dalam perdagangan aset keuangan digital. Yang pertama adalah OJK itu sebagai pengaturan yang mengatur seluruh otoritas jasa keuangan secara komprehensif. Yang kedua, POJK juga mengatur lembaga-lembaga yang sangat struktural. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh Logan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu menerbitkan izin dan lisensi dengan standar keuangan keuangan. OJK memiliki kewenangan mutlak untuk memberikan izin dan persetujuan bagi setiap entitas yang ingin menjadi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh OJK jauh lebih ketat dan selaras dengan standar industri jasa keuangan, termasuk aspek permodalan, tata kelola perusahaan yang baik, GCG, atau manajemen risiko dan kesiapan teknologi. Ini memastikan bahwa hanya entitas yang kredibel dan stabil secara finansial yang dapat beroperasi. Selanjutnya, poin keempat yaitu melakukan pengawasan berbasis risiko dan berkelanjutan. POJK ini menetapkan pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh OJK. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala keuangan operasional transaksi yang akan diawasi secara ketat oleh OJK. OJK dapat melakukan pemeriksaan, audit, dan meminta klarifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan identifikasi potensi risiko sistemik atau individual. Selanjutnya akan dibacakan. Baik, untuk nomor 5 di sini yaitu melindungi konsumen dan investor secara menyeluruh, yaitu aspek perlindungan konsumen menjadi sangat sentral dalam regulasi OJK. POJK ini memuat ketentuan ketat mengenai transparansi informasi, edukasi risiko kepada investor, penanganan pengaduan, perlindungan dana dan aset investor tersebut, serta pencegahan praktik penipuan. Lalu OJK ini memastikan bahwa investor mendapatkan informasi yang akurat dan memiliki mekanisme yang jelas jika terjadi sebuah permasalahan. Lalu yang nomor 6 yaitu mencegah kejahatan ekonomi yang dimana sering terjadi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, di POJK ini secara eksplisit mengatur kewajiban bagi seluruh penyelenggara untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang komprehensif, termasuk penerapan prinsip KYC yaitu Know Your Customer yang ketat dan pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas terkait, misalnya PPATK. Nah, ini adalah peran vital OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan dari aktivitas ilegal. Boleh next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Silakan Saudara Farhan. Ya, yang poin ketujuh yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan yang disingkat dalam yaitu SSK. Perpindahan pengawasan aset kripto ke OJK mencerminkan pengakuan bahwa aset ini memiliki potensi dampak sistemik terhadap stabilitas keuangan. Oleh karena itu, OJK bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan memantau risiko yang ditimbulkan oleh aset keuangan digital dan mengambil langkah-langkah mitigasi jika diperlukan untuk menjaga SSK secara keseluruhan. Poin ke-8 yaitu mendorong inovasi dan pengembangan industri yang bertanggung jawab dalam meskipun fokus pada pengawasan dan mitigasi resiko. OJK juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan industri aset keuangan digital yang bertanggung jawab. POJK ini dirancang untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, namun tetap dalam koridor yang aman dan teratur, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan perlindungan investor dan stabilitas sistem. Baik, berikut adalah peran pemerintah sebagai regulator melalui undang-undang yang kita pilih, yaitu Undang-Undang Bapepti Nomor 8 Tahun 2024 dan juga Undang-Undang OJK Nomor 27 Tahun 2024. Selanjutnya kita akan mempresentasikan, yaitu presentasi ketiga tentang luas lingkup terhadap judul apa yang telah kita ambil, yaitu akan di-share dulu terlebih dahulu oleh Haris Abdullah, silakan. Bentar ya.
Selanjutnya adalah membahas ruang lingkup bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam mata uang digital atau kripto di Indonesia, yaitu bagaimana yang telah kita siapkan presentasinya. Boleh masuk ke slide yang pertama. Peraturan BPPT ini tahun 2024 memiliki lingkup pengaturan yang luas terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Aturan ini mengatur seluruh pelaku dalam ekosistem kripto, mulai dari perdagangan fisik aset kripto atau PFAK, bursa aset kripto, lembaga clearing, hingga lembaga penyimpangan depository. Tidak hanya individu, badan usaha seperti PT, CV, dan koperasi juga diperbolehkan ikut serta dalam perdagangan aset kripto secara ilegal, asalkan mereka terdaftar dan berizin dari Bapepti. Peraturan ini didasari pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, serta diperkuat oleh Peraturan Bapepti Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2024. Dari sisi tata kelola perdagangan, seluruh aktivitas jual beli aset kripto wajib dilakukan melalui sistem yang telah disetujui dan diawasi oleh Bapepti, seperti bursa kripto yang resmi, lembaga clearing, serta lembaga penyimpangan. Proses ini bertujuan untuk menjaga transparansi harga, keamanan, transaksi, dan integritas pasar. Peraturan teknis ini merujuk pada PP nomor 49 tahun 2014, serta peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 yang telah diperbarui di dalam Bapepti nomor 9 tahun 2024. Selanjutnya, next. Baik, yang terakhir, selain itu perlindungan konsumen menjadi bagian penting dari peraturan ini. Kenapa? Setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan, menyediakan saluran pengaduan, serta menjamin bahwa dana nasabah disimpan secara aman dan tidak disalahgunakan. Dengan kewenangan yang dimiliki, Bapepti bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia berjalan secara legal, aman, dan transparan. Meskipun aset kripto belum diakui sebagai alat pembayaran sah oleh negara, keberadaan Bapepti sebagai regulator memungkinkan masyarakat tetap mengakses aset kripto sebagai instrumen investasi atau komoditas yang diperdagangkan secara resmi dan diawasi oleh pemerintah. Peran ini menjadi sangat krusial dalam mendukung inovasi digital sektor keuangan sembari menjaga stabilitas dan integritas pasar. Baik, dicukupkan presentasi kami. Itu adalah luas lingkup yang kami singkat dan juga kami rangkum. Mudah-mudahan cukup dipahami dan dimengerti oleh Ibu dan Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.